kenal pun tidak. Kau tidak akan mengalami hal seperti itu, Ndo. Percayalah, karena pada akhirnya sebuah rumah tangga tidak akan memikirkan cinta, tapi memenuhi kebutuhan hidup. Demang Pringsewu itu yang dulu pernah kemari ya, Yu? Iya, yang orangnya murah senyum itu. Orangnya sudah agak tua loh, Yu. Wajahnya juga tidak tampan. Sebenarnya bukan masalah itu. Yang aku takutkan, aku malah bisa jadi istri yang kurang ajar. Kau tahu sendiri kan sifatku? Aku susah berpura-pura. Kalau aku benci pada seseorang, mukaku langsung kecut. Tidak mungkin kan aku cemburu setiap hari? Tapi kau tidak mungkin membantah perintah ayah kan, Yu? Ya, itulah yang aku bingungkan. Aku yang akan kawin, bukan ayah atau ibu. Ayah dan ibu, maafkan Sukawati, maafkan anakmu yang durhaka ini. Kalau ayah dan ibu membaca surat ini, saya sudah pergi meninggalkan desa Banyuhurip. Saya tidak tahu mau kemana. Hati saya gelap, pikiran saya sangat kacau, tapi saya tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, saya tidak sampai hati mengecewakan ayah dan ibu yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai. Ayah dan ibu telah bersusah payah membesarkan saya, mendidik saya. Tapi saya tidak bisa menerima rencana ayah dan ibu untuk menjodohkan saya dengan seorang lelaki yang sama sekali saya tidak cintai. Saya bisa mengerti kalau ayah dan ibu menyebut saya sebagai anak yang tidak tahu diri. Saya sebutir telur busuk. Begini, Ade Dungus. Sebenarnya, aku jadi tidak enak untuk mengatakannya. Ada apa, Kakang Demang? Begini. Sukawati pergi. Entah kemana. Pergi? Tapi aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Kami menyesal sekali atas kejadian ini. Perginya kemana, Mbak Yu? Tidak ada yang tahu. Kami benar-benar menyesal. Kami minta maaf atas kesalahan dan perilaku Nini Soka. Ya, kalau begitu saya bisa mengerti. Saya mohon diri. Saya harap Ade Dungus tidak berkecil hati. Dan semoga masalah ini tidak memutuskan persaudaraan kita. Tidak. Kakang sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Saya telah membuat malu keluarga. Saya telah mencoreng arang di kening ayah dan ibu. Karena itu saya merasa tidak pantas lagi tinggal di sini. Sesungguhnya sangat berat hati saya meninggalkan Banyuhurip, meninggalkan rumah,
yang selama ini telah melindungi saya dari terik matahari dan hujan. Rumah yang telah memberi saya gairah hidup. Tapi saya tidak bisa menipu kata hati saya. Saya tidak mampu mengiyakan yang tidak saya yakini. Dan izinkanlah saya membuktikan keyakinan itu. Bagi saya cinta adalah segalanya. Karena itu saya akan mengembara untuk mencarinya, untuk mendapatkannya. Relakan kepergian saya, ayah, ibu. Biarkan telur busuk ini pecah di jalan. Tidak ada gunanya mencari saya. Saya tidak mau dipaksa kembali ke Banyuhurip. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kesabaran dari anakmu yang tidak tahu diri, Nini Sokawati. Kasihan anak itu. Dia belum sembuh benar. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa? Dia sama sekali tidak kenal daerah lain kecuali Banyuhurip. Dia tidak bilang mau pergi waktu saya menyisirkan rambutnya. Dan waktu saya membantu memakaikan kembennya. Dia tidak mengucapkan kata-kata perpisahan pada saya. Margasira. Tidak ketemu, ayah. Kami menanyai semua teman-temannya. Bahkan kami mencari sampai desa Selok Petak. Juga tidak ketemu. Sukoti. Paman, saya melihat orang tergeletak di bawah pohon. Mana? Mau dilihat? Coba Paman periksa. Seorang gadis ndoro pabelan. Jangan takut. Siapa kamu? Aku abdinya Ndoro Pabelan. Nah, tuh lihat. Yang datang ini majikanku, Raden Pabelan. Putranya Tumenggung Mayang, seorang bupati dari Pajang. Jelas? Sekarang ganti aku yang bertanya. Siapa namamu? Mengapa kamu tidur di bawah pohon? Dari mana asalmu? Siapa bapakmu? Siapa biungmu? Loh, kok malah nangis? Belum saya apa-apakan loh, dan sungguh. Tidak usah takut. Kami tidak bermaksud apa-apa kok. Aku tadi melihat kamu tergeletak. Dan aku khawatir kalau kamu salah satu dari korban perampokan. Rumahmu di mana? Banyuhurip. Banyuhurip. Dekat Kali Sengoro. Watu Gamping.
Di balik gunung sana itu loh, Den. Jauh-jauh sekali. Kamu pasti diusir oleh orang tuamu. Atau mungkin desamu dirampok? Tidak, Tuan. Saya pergi atas kemauan saya sendiri. Terus, kemana tujuanmu? Saya mau mengadu nasib saya di Pajang. Saya mau mencari pekerjaan. Kalau hanya mencari pekerjaan saja, di rumah Ndoro Pabelan juga banyak pekerjaan, Dok. Iya, kalau memang kamu mau kerja, kamu bisa saja kerja di rumahku. Orang tuaku sangat banyak sekali mempunyai pembantu. Ampun, Doro. Saya hanya orang gunung. Tidak punya pengalaman. Saya malah takut Doro Sepuh akan kecewa. Tidak usah takut, Nduk. Tidak usah takut. Kamu nanti di sana bisa belajar. Dan kamu bisa mempunyai banyak teman. Iya, Den? Bagaimana? Mau ikut? Sudahlah, lebih baik ikut. Seorang gadis berjalan sendirian bisa sangat berbahaya. Ayo, ikut saja yuk. Aku tidak memaksa. Kami hanya mengulurkan tangan untuk menolongmu. Tapi, kau berhak untuk menolak. Doro? Doro, sebenarnya saya ingin ikut. Tapi, saya takut mengecewakan Doro. Kalau mau ikut, kamu bisa bonceng di kudanya Paman Reson itu. Iya, Nduk. Oh iya, siapa namamu? Sokawati, Doro. Oh, Nah, Sokawati. tolong dibantu naik Paman. Iya. Ayo, Nduk.